Allah. Baik, guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali kan Allah bilang la Hmm. tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah padamu. Gitu. Udah jelas. Makanya MUI juga enggak langsung. Karena Iya. MUI juga berhati-hati jangan sampai Iya. benar dikatain sesat. Enggak boleh menyesatkan yang benar, enggak boleh membenarkan yang sesat. Ada observasi dulu ya. Ada. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, umpamanya nih yang ngalirin atau gurunya ya, gurunya ini udah tobat, tapi udah kemana-mana nih alirannya. Jamaahnya udah kemana-mana dan mereka masih melakukan itu. Terkenakah dosa jariah ini guru? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali serta guru-guru kami yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. Kaum munafik laki-laki ataupun perempuan mereka sebahagian daripada sebahagian yang lainnya, mereka saling mengajak kepada keburukan dan mereka saling mencegah dalam kebaikan. Artinya ada kesesatan di dalamnya. Apakah orang yang memberikan kesesatan, informasi sesat kepada orang lain akan terkena dosa jariah? Jawabannya betul. Maka dinasehatkan oleh para ulama kita. Di antara ilmu adalah ketika seseorang menjawab saya tidak tahu. Jadi kalau kita ditanya sama orang, jangan pernah kita malu sama peci, jangan malu kita sama gelar. Ketika tidak tahu, katakan tidak tahu. Karena itu adalah ilmu yang sangat besar kata ulama. Bahkan dikatakan jikalau tidak ada kemungkinan orang bisa menguasai semua ilmu, maka tidak ada celaan bagi orang yang tidak menguasai sebahagian ilmu. Jadi kalau ditanya sama orang, bagaimana hukumnya ini segala macam. Kalau kita tidak tahu, maka jawabkan saya tidak tahu. Bahkan Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, kata sahabat, ya Rasulullah, bagian manakah bumi yang terbaik dan bagian manakah bumi yang terburuk? Maka kata Nabi SAW, saya tidak tahu. Padahal manusia yang paling cerdas yang pernah Allah ciptakan adalah Nabi SAW. Tapi Nabi ketika tidak tahu, Nabi mengatakan saya tidak tahu. Tunggu saya tanya Jibril. Ketika Nabi SAW tanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril alaihissalam, di bagian mana bumi terbaik dan bagian mana bumi yang terburuk? Ada pertanyaan dari sahabat nih, titipan pertanyaan. Kata Jibril alaihissalam, saya tidak tahu. Tunggu saya bertanya sama Allah. Maka ditanyakan kepada Allah, diberitahukan kepada Jibril alaihissalam, bagian bumi yang terbaik adalah masjid, bagian bumi yang terburuk adalah pasar. Subhanallah. Barulah dijawab oleh Nabi SAW. Ini contoh ketika kita tidak tahu, maka jawablah tidak tahu. Karena sangat berbahaya ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain sebuah informasi dan itu adalah sesuatu yang sesat dan itu adalah tidak benar, maka ini bisa menjadi dosa jariah. Bagaimana cara taubatnya? Kalau berkaitan dengan hak manusia, kata Nabi SAW, bayarlah itu semua sebelum nanti ada masanya tidak berlaku lagi dinar dan dirham. Kenapa? Karena di akhirat kelak bukan lagi dinar dan dirham dipakai membayar, tapi pahala yang dipakai membayar kepada orang yang disesatkan. Subhanallah. Dan ini bisa bersambung terus karena orang yang disesatkan bisa memberi informasi kepada orang lain. Dan ini pelajaran juga bagi kita. Ketika mengikuti sesuatu, fas'alu ahla dzikr. Kita diperintahkan untuk senantiasa bertanya kepada ahli zikir. Kenapa? Karena ada sesuatu yang berbahaya di dalamnya. Taubatnya kalau dia taubatan nasuha, kembali kepada Allah dosa apapun itu. Tapi kalau berkaitan dengan hak manusia, bayar. Bagaimana cara membayarnya? Klarifikasi. Jangan marah.
malu. Kalau udah dianggap sesat kemarin-kemarin, bertaubat, sampaikan, saya kemarin sesat, saya pernah melakukan penipuan, saya pernah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Jangan malu melakukan itu karena tiada manusia yang sempurna. Wallahu ta'ala alam. Allah, ini bahaya banget ya. Yang jadi masalah sekarang di akhir zaman yang sesat gampang banget diikutin ya, ada jamaahnya ya. Nah itu pentingnya kita bertanya dan belajar. Allah, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu ya. Aku setuju banget ya, kalau nggak paham diem aja. Atau kalau misalnya nggak paham saya nggak tahu. Insya Allah banyak selamatnya kita ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Ustadz bertanya. Iya. Menjawab. Kami menjawab ya. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Baik, silakan guru. Ada yang dikejar, ada yang sudah diincar. Aku tunjuk tuh yang di atas. Kaget ya? Silakan perkenalkan nama. Nama saya Ibu Indah Yanti dari PAC Muslimat Banjaragung Tulang Bawang Lampung. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya, apakah ibu punya sosial media? Punya dong Ustadz, Punya. Nah, punya. ibu biasanya kalau posting sesuatu, posting apa aja bu? Paling foto-foto Ustadz. Terus Foto. foto bareng temen, bareng keluarga, bareng jamaah gitu. Terus posting berita-berita yang Ibu bermanfaat. sudah posting kalau ibu ada di Islam Tinda? Sudah. Sudah. Iya. Dulu. Heeh. Jangan salah. Bisa jadi, media sosial itu bisa jadi dosa jariah. Mau tahu? Mau guru. Kita bahas ya. Iya. Makasih ya Bu. Iya. Masya Allah. Silakan, Guru. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Semoga kita diberikan ilham, taufik, hidayah. 1, 2, 3. Ilham, taufik, hidayah. Ada sebenarnya tugas kita adalah berdakwah, menyiarkan agama. Tapi ada kalanya kita harus jaga-jaga. Jangan sampai atas apa yang kita ucapkan bisa jadi itu yang akan menggigit kita. Mulutmu harimaumu. Sekarang ada lagi, mau tahu? Mau. Jarimu jerujimu. Ulangi. Jarimu, jerujimu. Bisa jadi apa yang kita ketik di sosial media. Ingat ya, sosial media itu adalah ajang untuk bersosialisasi. Apa Bu? Sosialisasi. Iya. Itu adalah ranah umum. Dan semua orang bisa lihat. Hati-hati memposting sesuatu. Jangan sampai postingan kita terdapat berita hoax. Terdapat, maaf saya pinjam kata-kata ini, pornografi. Ibu yang suka posting belum pakai hijab, kelihatan auratnya. Berapa yang nonton, segitu dosanya. Allahu Akbar. Dan berapa yang berakibat dari postingan itu yang menyebabkan orang mendapatkan sara, pusing, was-was, maaf ya, membuat orang ketakutan, membuat kericuan, bahkan membuat nauzubillah orang berdosa gara-gara gambar-gambar yang kita kirim. Maka itu maaf akan diminta pertanggungjawabannya dan akibatnya kita pun menanggung dosanya. Maka sosial media itu bisa jadi nauzubillah dosa jariah. Jadi bagaimana caranya untuk tobatnya? Cara tobatnya adalah kalau menurunkan namanya apa? Take down. Di take down. Iya, sih kan? Dihapus, iya. Hapus, ya. Dasar nenek-nenek hapus ya. Dihapus. Diturunkan. Lalu hati-hati berapa yang komen dan itu akan berakibat kita yang membuat orang susah. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena ada dosa zina mata. Itu hati-hati sehingga atas apapun yang kita sebarkan itu menjadi tanggung jawab kita. Allah. Bukankah ada kisah seorang wanita yang sudah meninggal datang ke mimpinya ibunya menangis karena tersiksa disebabkan dia minta postingannya dihapus. Sementara tidak ada yang tahu kuncinya. Ya Allah. Gimana, Hati-hati Bu? ya Allah, serem banget ya. Posting yang baik-baik aja deh ya guru ya. Makanya Biar saya dapat. itu masuk di grup tapi tidak pernah komen. Oke. Ya, tepuk Palingan tangan komen dulu yuk. saya, Oh, hahaha. Baik, tepuk tangan dulu ya.
Tadi tuh ilmu banget ya, jadi benar-benar harus kita waspadai jangan sampai kesalahan ya, karena ini dosa jariah ini akan terus mengalir kepada kita ya, jadi waspada bermain sosial media. Dan sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya? Tadi sebenarnya sudah ada yang nunjuk-nunjuk, tapi yang mana? Oh ini ya, ibu aja deh. Nah, dari tadi dia mau ditunjuk, enak aja. Namanya siapa, tinggalnya tanya aja. di mana, majelis taklimnya, silahkan. Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Perkenalkan nama diri saya yaitu Ibu Hajah Karyati Buldan dari PAC Muslimat Banjar Agung Lampung. Wow, tepuk tangan dulu. Jadi ibu adalah pimpinannya. Iya, bukan. Ya Aceh kan pimpinan anak cabang. Itu dia. Oh, bukan itu ya kartunya guru. Pengurus anak cabang. Mau tanya ini Ustadz Boleh. Ya. Habib Usman. Habib Usman, ya Habibi. Boleh, Ibu, silakan, Pertanyaannya Ibu. silakan Umi. Pertanyaannya adalah orang yang melakukan dosa jariah dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ya. padahal seseorang itu telah meninggal dunia. Aduh. Bagaimana cara menghentikan dosa jariahnya tersebut dan apakah dosa jariah tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah. Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget pertanyaannya Umi. Silakan ya Habibi. Afwan Masya ya Allah. Habibi, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apabila seseorang telah berpulang ke rahmatullah, dia telah meninggal dunia, maka orang tersebut akan dilihat daripada amal ibadahnya. Kalau orang tersebut meninggal dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah manusia yang su'ul khatimah. Ketika dia meninggal dunia, dia sebelumnya bertobat dan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari ridhonya Allah, menyesali daripada setiap perbuatannya. Dia mendekatkan diri kepada Allah, salat taubat 2 rakaat. At-taibu minadz-dzanabi kaman la dzanaba lahu. Manusia yang telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, minta ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kaman la dzanaba lahu. Maka seperti dia tidak memiliki dosa. Karena Allah ampunin dosa-dosanya. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Ketika hambanya minta ampunan kepada Allah, Allah pemaaf. Ketika hambanya meminta maaf kepada Allah, Allah Tuhan, kita makhluk. Ada aturan yang harus kita lakukan sebagai makhluk Allah, sebagai manusia. Oleh karena itu, hamba yang bertaubat, yang minta ampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ketika dia mempunyai dosa kepada Allah, maka Allah ampunin dosanya. Tadi dijelaskan bahwasanya apa? Kaman la dzanaba lahu, ketika dia bertobat kepada Allah. At-taibu minadz-dzanabi, atau orang yang setelah bertaubat minta ampunan kepada Allah. Orang yang tunduk patuh kepada Allah ketika dia tahu bahwa itu berdosa. Ini adalah hamba Allah yang Allah kasih hidayah namanya. Allah kasih petunjuk namanya. Allah kasih rahmat baginya. Allah melirik hamba tersebut dengan penuh rahmat, dengan penuh ampunan. Maka Allah ampuni hamba tersebut karena dia minta ampunan kepada Allah. Tetapi kalau ada seorang hamba yang dia punya dosa kepada manusia yang lain. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Terus dia minta maaf kepada manusia tersebut dan dimaafkan, maka selesai. Dia meninggal, dia berpulang ke rahmatullah, hablum minallahnya bagus. Ada hablum minannasnya belum selesai. Maka ahli warisnya meminta maaf kepada manusia itu, dimaafkan, maka selesai juga. Kalau dia sudah berpulang ke rahmatullah, ahli warisnya, anaknya, saudaranya meminta maaf daripada apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya ataupun keluarganya. Maka ketika hablum minannas ini berhubungan kepada manusia, dimaafkan dan dia menyelesaikannya dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik, didatangin, disamperin dan lain sebagainya, maka alhamdulillah hablum minannasnya selesai, maka dosanya pun selesai. Nah, bagaimana dosa jariah? Bagaimana dosa jariah yang dilakukan? Perbuatan yang dilakukan yang dia misalkan seandainya mengeluarkan sebuah fatwa, mengeluarkan sebuah hukum, nggak apa-apa nggak pakai jilbab, ya kan? Jilbab itu nggak wajib. Wah banyak yang ngikutin nih. Ada 100 orang, ada 1000 orang, ada 10.000 orang. Maka dosa itu bertubi-tubi.
Dosanya bertubi-tubi. Ketika dia meninggal, dia belum mengeluarkan fatwa kembali bahwasanya jilbab itu wajib. Karena auratul mar'atul ajnabiyah wal wajh wal ka'fain. Maka ketika dia sebelum dia meninggal dia mengatakan wajib pakai jilbab. Kemarin saya salah hukumnya. Maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sampai meninggal, dia tidak merubah daripada kalimatnya, celaka dia, bahaya dia. Siapa orang yang memiliki dosa jariyah, dia tidak bertobat minta ampunan kepada Allah atau dia mengumumkan kembali daripada kalimat-kalimatnya yang salah itu dan dia minta maaf, maka dia akan selama dia meninggal dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala karena dia salah atau dia sok tahu atau dia tidak memahami daripada hukum Allah dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Jadi harus hati-hati. Jadi hati-hati ngucap ya guru ya. Udah jangan Islam-Islam banget lah ya kan. Udah ikutin aja. Udah nanti juga mati-mati juga. Nah subhanallah ini yang gak benar. Ini yang bakal menghancurkan dirinya. Ya Allah terima kasih. Hati-hati dalam berbicara. Terima kasih ya Allah. Tepuk tangan dulu ya. Ada juga teman saya bilang udah gak usah taubat dulu sekarang mah. Puas-puasin dulu aja masa muda gitu kan ya. Selama dia gak taubat kena itu kita dosanya tuh ya. Baik nah sekarang kalau ngomongin masalah pahala jariah ini dia yang penting nih. Guru. Iya dong, daripada kita melakukan dosa jariah, mending amal jariah. Iya. Tahu nggak amal jariah salah satunya adalah sedekah jariah. Di antaranya ini Alhamdulillahirrahmanirrahim CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Ini ayo cepat. Ayo. 5, Masya Allah. 4, 3. Lalu bisa disebarkan ke keluarga, grup Iya. keluarga bagi-bagi. Jadi Ayo. dapat pahala banyak lagi ya. Iya, Pahala berapa yang jariah ikut lagi ya. segitu pahalanya. Iya, baik jamaah. Alhamdulillah.